Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer, dan di video ini saya menjelaskan tentang cara untuk install WordPress secara manual. Jadi sebenarnya dulunya WordPress itu terkenal dengan 5 minute install ya. Jadi install WordPress itu gampang banget ya. Dan di sini saya akan coba menjelaskan. Sebenarnya cara yang sudah agak kurang umum ya, karena di hosting-hosting biasanya sudah ada installer ya, jadi tinggal klik button dan otomatis install WordPress. Jadi orang memang carinya yang instan-instan, tapi terus terang saya kalau memang bisa dan di hosting itu nggak ada fitur ini, walaupun ada fitur ini ya, kadang saya tuh lebih suka untuk install WordPress secara manual seperti ini. Jadi saya bisa tahu setupnya yang saya inginkan seperti apa gitu ya, dan karena kebiasaan juga sih ya. Oke, kita mulai aja. Kalau kita beli hosting ya, dan beli domain, biasanya kita akan dapat yang kira-kira seperti ini. Ya, di hosting, di domainnya kita, maka akan keluar ya file kosongan seperti ini ya, kalau kita buka di browser. Ini saya pakai salah satu domain tes saya, dan ini adalah cPanel. Saya pakai cPanel ya di sini, tapi sebenarnya control panel, cPanel itu adalah sebuah control panel hosting ya biasanya, untuk ngatur servernya kita, tapi di setiap hosting itu berbeda-beda ya tentunya. Tapi cPanel ini salah satu yang paling populer ya saat ini. Dan ini themesnya juga macam-macam. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang tampilannya lain itu ya, tapi pakai si panel juga ya, kira-kira fiturnya sama. Misalnya ini ada theme, saya pakai theme Jupiter di si panel terbaru. Kalau kita coba ke Paper Lantern yang defaultnya sebenarnya Paper Lantern sih. Kita akan coba ya, kira-kira seperti ini tampilannya. Tapi yang ini versi yang lebih baru ya. Saya juga baru lihat hari ini kayaknya. Kayaknya barusan dia-update oleh pihak hosting saya ya, versi 98. Nah, biasanya kalau kita install WordPress itu ada di ini Softaculous App Installer kalau pakai cPanel ya. Nah, di sini ada pilihan untuk WordPress dan kita tinggal install dari sini. Tapi di sini kita akan install secara manual. Nah, pertama yang kita butuhkan untuk install WordPress itu adalah file WordPress itu sendiri ya. Kita tinggal pergi ke wordpress.org. Oh iya, saya ganti keyboard dulu ya, biar nggak terlalu berisik. Nah, di sini ada tulisan ya, Get WordPress, kita download aja dari sini. Nah, ini ya, WordPress 582, ini WordPress terbaru saat ini. Walaupun ini WordPress dalam beberapa hari ya, beberapa minggu lagi akan keluar 5.9 yang terbaru. Tapi saat ini yang paling baru ini ya, 5.8.2. Setelah kita download, kita akan upload file WordPress yang ini ke servernya kita. Nggak semua hosting itu punya fitur untuk ngupload langsung dengan menggunakan control panel, misalnya cPanel. Kadang kita harus menggunakan FTP. Kalau ada teman-teman yang nggak tahu cara pakai FTP, bisa tanya ke pihak hostingnya atau cari tutorialnya sendiri ya. Kalau dengan menggunakan cPanel, kita punya fitur yang namanya ini ya, File Manager, di mana kita bisa lihat file-file yang ada di servernya kita, dan kita bisa upload dan download file dari situ. Salah satu kelebihan dari cPanel itu ya. Nah, kita masuk ke public HTML. Nah, public HTML ini adalah website yang kelihatan di servernya kita. Nah, di sini ada CGI bin ini ya, dan sama-sama di sini juga kelihatan. Kalau misalnya kita tambahkan file di sini, test.txt misalnya, nah kalau kita refresh di browsernya kita, maka juga akan muncul filenya di situ. Ya, jadi ini file public HTML biasanya, tapi di setiap hosting juga kadang beda-beda ya. Ada yang namanya www gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, file yang kita upload tadi, kita akan yang kita download tadi dari WordPress, kita bisa upload. Biasanya saya pakai folder etc di sini ya. Dan di sini biasanya file-file yang temporary ya saya pakai. Kita akan upload. Di sini ada tombol upload, kita klik aja. Terus kita pilih filenya tadi, WordPress 582. Terus kita drop aja di sini. Sebenarnya mau langsung di public HTML juga bisa sih. Kita tunggu sampai filenya ke-upload.
Sebenarnya tutorial untuk nginstal WordPress secara manual itu sudah ada di wordpress.org ya, dan saya yakin banyak sekali tutorial-tutorial lain di luar yang menjelaskan tentang ini ya. Kita tinggal, oh ya, di sini juga ada tulisannya, installation. The famous 5-minute installation. Jadi memang terkenal dengan instalasi CMS dengan instalasi yang paling tidak ribet ya, karena kan ada banyak sekali CMS ya dulu. Ya bukan dulu, sekarang juga masih ada Joomla, Drupal, dan lain-lain. Tapi memang setupnya biasanya cukup ribet ya, dan di WordPress itu dibuat sangat simpel sekali. Ini sudah terupload semua ya, kita tutup aja, terus kita refresh di sini. Oh, kita coba cari deh tutorialnya. How to install WordPress. Kita lihat di Google ya, how to install WordPress. Ini sudah ada di, ya, result pertama di Google ya. Nah, di sini sudah dijelasin semua. Nah, setelah kita upload tadi ya, filenya sudah masuk ke folder etc ini ya. Saya zoom in lagi biar kelihatan. Kita akan ekstrak file ini ya. Kita akan ekstrak ke etc wp gitu ya. Kita ekstrak filenya semua, karena ini filenya zip ya. Dan misalnya kalau di hostingnya nggak ada fitur untuk ngekstrak zip dan lain sebagainya, kita harus ngekstrak dulu di komputernya kita, terus kita upload semuanya dalam bentuk file yang sudah jadi, yang sudah di-unzip ya, dengan menggunakan FTP misalnya. Kita tutup, kita refresh lagi. Nah, di sini ada file WP yang tadi sudah saya, oh ternyata ada foldernya lagi WordPress ya, saya lupa. Ya, ini filenya semua ini ada di WordPress, ada di sini ya. Jadi ada WP admin, ada direktori WP admin, WP konten, ada WP include, dan lain sebagainya. Kita pilih semua, terus kita copy semua ke public HTML. Udah, sekarang filenya semua ada di public HTML ya. Dan ketika kita buka di websitenya kita, yang sudah ada WordPress-nya itu ya, yang sudah kita upload semua di file-file WordPress-nya itu, kita refresh, dan akan masuk ke setup. Nah, jadi segampang itu ya. Tapi ini belum selesai ya, karena di WordPress sendiri membutuhkan yang namanya database. Dan kita harus menyiapkan database tersebut. Oke, kita akan bikin dulu database-nya, atau kita langsung lanjut aja di sini deh, biar tahu step by step-nya ya. Ini kita pilih, saya lebih suka pakai bahasa Inggris, terus terang kalau install WordPress, tapi bisa juga pilih ke bahasa Indonesia ya. Kalau nggak salah di teksnya B ya, bahasa Indonesia di sini ya. Oke, kita pakai bahasa Indonesia deh kali ini. Kita lanjutkan bahasa Indonesia. Nah, di sini akan ada petunjuknya. Nah, di sini ada, bisa dibaca sendiri ya ketika install ya. Ada basis data, di sini maksudnya adalah database. Dan ini ya, sebelum melanjutkan, kita akan ini ya, menyiapkan nama basis data, nama pengguna basis data, sandinya, dan host basis data kita. Oke, kita akan coba di sini. Database, kita cari aja database di cPanel-nya kita. Dan di sini kalau cPanel kita pakainya MySQL Database Wizard. Nah, kita bisa bikin manual dengan menggunakan database yang ada di sini, tetapi memang ya lebih gampang dengan menggunakan database wizard ya. Kita akan pilih database wizard aja. Nah, oke, kita akan tampil di sini ya. Kita tinggal bikin database-nya kita. Biasanya kalau pakai cPanel ya, dan di beberapa hosting lain, itu memang kalau kita bikin database selalu ada prefix dari username kita ya. Kita bisa bikin database-nya misalnya WP gitu ya. Bebas mau database-nya dibuat unik juga boleh, mau dibuat yang generik juga boleh. Dan kita juga setelah itu kita bikin user. Saya biasanya pakai user yang sama, atau pakai user yang beda ya, bisa WP user misalnya gitu ya. Atau pakai kata kunci yang lebih susah untuk nama username-nya. Kita juga, yang ini yang paling penting ya, dengan menggunakan password di sini. Kita akan pakai password generator yang ada di sini ya. Nah, ini ada password generator yang bisa kita tinggal copy aja. Close, kita paste di sini, dan kita create user.
Nah, di sini step selanjutnya adalah untuk memberikan privilege atau memberikan akses dari user tersebut ke database yang kita buat. Jadi tadi pertama kita bikin database, kedua kita bikin user, untuk mengakses database tersebut, dan yang ketiga kita akan memberikan akses user tersebut ke database ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih aja langsung all privilege. Kita pilih next step, dan sudah jadi. Jadi ini sudah jadi ya database-nya. Kalau kita lihat di si panel lagi ya, dan kita cek di database lagi ya, di MySQL database, kalau wizard tadi untuk bikin ya, kalau kita pilih MySQL database di sini, kita bisa lihat ya ada di sini ya. Database-nya ini, usernya ini, password-nya nggak ada di sini ya, karena tadi kita harus simpan sendiri secara manual. Oke, ketika ini sudah disiapkan database-nya, kita langsung klik IO ini ya. Let's go. Nah, di sini ya. Nama basis datanya kita tadi tulis ya. Turtle XYZ WP, nama basis datanya yang tadi kita bikin. Terus nama penggunanya tadi TurtlePod XYZ WP user. Dan ini bukan user WordPress ya, jadi lain. Ini hanya untuk mengakses database di servernya kita. Nama sandinya, nama sandi yang kita simpan tadi. Oke, dan basis datanya pakai localhost biasanya. Tapi tergantung dari hostingnya masing-masing ya. Prefix labelnya kita pakai WP aja. Sebenarnya ini yang default, tapi kalau mau dirubah juga boleh. Kita kirim. Nah, ini sudah siap ya. Kita tinggal menjalankan pemasangannya aja. Nah, ini sudah masuk ke informasi yang dibutuhkan. Judul nama situsnya apa? Kita kasih websiteku misalnya. Nama penggunanya David gitu ya. Sandinya ya pakai sandi ini aja nggak apa-apa. Email david@creeper.com. Kita akan menginstal WordPress. Nah, ini sudah terinstall. Kita simpan aja passwordnya biar nggak lupa. Oke, kita masuk ke WordPress-nya kita. Nah, nama username-nya David, dan tadi passwordnya saya ya. Terus kita masuk aja. Ya, dan sudah jadi ya, sudah terinstall WordPress-nya. Jadi benar-benar simple sekali step-nya. Yang pertama kita download WordPress dan kita upload ke servernya kita. Yang kedua kita bikin database, dan ikuti aja screen yang beberapa itu ya, ada nama database-nya apa, password-nya apa, dan juga nanti nama website-nya apa, dan kita next gitu selesai jadi. Dan ini sudah jadi WordPress yang bisa kita pakai ya, website yang standar. Oke, cukup sampai di sini video hari ini ya. Kalau ada pertanyaan bisa tanya ke kolom komentar. Oke, terima kasih.